idenya keren juga tadi. Bagaimana kita memberikan penghargaan, kita memberikan penilaian, sampai memang para mudah-mudahan bisa menjadi rangsangan buat yang lainnya biar nggak hilang dan tetap bisa bertahan. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang juga buat Pak Bima. Di sini juga ada tamu-tamu. Ada Kata Judin RW 1, kemudian ada Bang Atik Kisam juga di belakang. Pak Iwan belum lihat ya, ada Pak Atik Kisam. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh. Ada Babi Jarum di Raja Panggung di belakang saya, kebetulan nggak mau ke depan tapi nanti mantu insya Allah. Dia berkesempatan yang berbau kuliner. Kemudian ada Bang Gois dari LKP. Makasih Bang sudah hadir. Teman-teman Sudin Kebudayaan Jakarta Timur yang sudah bantuin kita sampai acara ini terlaksana. Tadi sudah kita sebutkan ada KPKP juga, cek printer dari Kecamatan Keramat Jati, insya Allah juga akan memberi support ke kegiatan kita nantinya. Selanjutnya nggak lama-lama ini ada Bang Dim, mungkin ada ide lainnya lagi yang bikin kita tambah semangat buat bikin gratis. Saya sih berharap kelar acara ini gratis udah dari 2015, kelar acara ini gratis bisa jadi yayasan. Amin. Insya Allah gerakannya bisa lebih leluasa lagi, nggak repotin Pak Iwan lagi kirim proposal. Dari itu silakan Bang Dim dengan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, biar cepat ada Pak Iwan karena para dinas kebudayaan DKI sekarang masih bisa DKI atau udah DKI nih Pak? Iya, masih DKI. Masih DKI. Nah, masih DKI. Bang Ali, MD dan Kesepuh kita ini dilantik, Bang Ustu Nafis ya, dari Jepreter ya, mau kita, Bang Endi, ada Bang Iwan apa namanya? Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Iya. Kuning apa? Mankoneng. Ada Bang Subur ada dari suku dinas Jakarta Timur, Kabupaten Pojok juga senyum-senyum aja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, bersyukurlah, la haula wala quwwata illa billah, saya bisa mampir di sini. Jadi memang panitia ini hebat Pak. Taruh dulu, kalau nggak kan malu kalau kan jalan Pak Iwan kan gitu. Saya juga kemarin baru, Bang datang ya apa acara kreatif, iya deh, udah sama. Fotonya udah nyebar. Iya, udah nyebar. Tapi masih senang ya acara kreatif, memang turut-turut kita ya. Jadi kita datang terus waktu di Paksi ya, apa nama Jawara, Serbi Jawara. Berapa tuh sama Pak Edi baru 2015. Sini juga ada Raja Patun, Bang Haji Derodi yang mau bikin acara lomba pantun ya, lomba pantun. Tadi udah saya bisikin, acara deh nanti tanggal 11 Agustus ya kemana-mana ya. Insya Allah tuh ya, insya Allah Pak Iwan akan hadir. Bapak Ibu sekalian, latih pada siang hari ini ya memang udah beda. Dulu gelar tikar di depan gitu panas ya, kalau di sini sekarang ya udah AC-nya udah cerah dan bersih ya. Terima kasih pada suku dinas, ada dinas kebudayaan DKI, Pak Iwan khususnya ini luar biasa ya. Pak Iwan ini mudah-mudahan suatu saat nanti akan naik lagi ya prestasinya dan juga jabatannya ya, insya Allah mudah-mudahan jadi sekda gitu ya. Amin ya, amin dong. Amin Pak Iwan ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, kalau soal budaya Betawi, memang kuliner ini bagian daripada budaya kita yang memang harus diselesaikan dan dikembangkan gitu. Nah, nanti soal pengembangannya seperti apa ya kita harus bicarakan nanti ya, karena soal dodol aja kalah sama dodol Garut. Nah ya, beneran kalau dodol kita begini itu aja dari dulu sampai sekarang. Jadi memang budaya itu, seni budaya
apapun tradisi itu jangan dilestariin, jangan cuma dilestariin, tapi juga dikembangin. Kalau udah bosan gimana? Kalau Betawi itu doang gitu. Dodol Garut kan menarik kan? Ya kan? Iya nggak? Nah itu nanti apa kemasannya kita rubah, nanti rasanya juga kita rubah, tapi tidak keluar dari cangkemnya, ya. Nah itu yang salah satu. Nah kebetulan kemarin saya dari rumahnya Bang Deddy Miswar. Bang Deddy Miswar, kita ngobrol soal makanan bersama abang kita, ya. Terus banyak ada berapa juga hadir di sana. Jadi Deddy Miswar, Bang Deddy itu dulu maknya Mak Sunhe, kebetulan saya juga pernah sempat ketemu karena waktu itu saya ketua LKB juga, ya Mak Sunhe juga masih ada di situ. Nah, Bang Deddy Miswar itu dititipin ini apa namanya resep-resepnya tuh, nih resep Betawi makanan kuliner nih. Ada nih lengkap semua nih. Ada berapa nih Pak Iwan? Banyak sekali Pak Iwan. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah ini baiknya nanti Bang Deddy bilang kita cetakin deh. Gua kagak ambil untung katanya. Pokoknya ini menyebar katanya. Nah mudah-mudahan nanti dinas itu bisa nanti cetak stempel dinas, ya kan? Kita sebarin, ya beli maksudnya kan? Jangan sebarin gitu aja. Karena kalau gratis bisnis orang biasanya nggak ngerasa memiliki gitu, asal perlu aja ya, tapi beli harga cetak gitu kan. Ini ada semua yang disebutin Pak Iwan itu 20, di situ lebih dari 20, banyak sekali nih. Nah sekarang masalahnya siapa yang mau narusin gitu. Ini udah ada nih, udah ada apa namanya risetnya, harus terusin gitu. Karena Pak saya ini apa yang disampaikan Pak Iwan itu bahwa makanan Betawi itu adalah apa tadi Bapak warisan budaya tak berbeda, ya. Itu mudah-mudahan kita Pemda dan kita masyarakat Betawi itu bisa mewujudkan itu. Kemarin dia Bang Deddy, gua pokoknya kalau ada gua di depan gitu. Bang Deddy pokoknya nanti kita bisa tarik tuh Pak Iwan, ya. Ya syukur-syukur nanti ada di jalan apa di sini sendiri nanti bikin kuliner Betawi, tapi memang harus tahu caranya juga. Jangan main kita buat aja apa namanya lontong sayur, apa makanan yang cepet basi. Ya itu nggak laku kan kasihan. Kalau hal yang makanan cepet basi itu nanti harus pesan. Ini gue mau makan nih 50 orang nih, lo siapin kan begitu ya. Nah itu supaya apa? Supaya nanti kita ada tempat Jakarta Timur misalnya contoh nih mau makanan Betawi di sini. Kalau sekarang kan nggak tahu mau makanan apa namanya soto Betawi di sono, makanan nasi uduk di sono, apa tersebar gitu, nggak satu tempat, ya Bu ya. Nah, saya rasa kita bisa, insya Allah bisa. Karena memang makanan Betawi itu disenengin gitu, disenengin sekali. Saya rasa itu nanti memang kita kelanjutannya ini nanti sama Pak Iwan kita obrolin seperti apa ya. Apa nanti kita dari kecil-kecil di sini dulu. Kalau sini boleh nggak Pak Iwan? Ada kuliner? Boleh ya? Nah, itu boleh. Nah, apa namanya kita jual apakah setiap Sabtu Minggu dulu, ya kan, weekend supaya kita ramein di sini, ya kita panggil Bang Deddy ke sini atau Madra ke sini. Pokoknya Insya Allah yang Betawi mereka nggak usah dibayar dah, kita kasih makan aja di sini. Masa kagak mau bantu orang budaya kita sendiri gitu ya. Itu. Nah soal emping juga, saya ngomong juga Bang emping dulu condet ini kan emping ya terkenalnya. Sekarang nggak ada Bang, apa namanya beliau di sini. Kagak apa-apa bisa kita import, artinya dari daerah-daerah lain, dari Banten itu kan banyak, bisa kita tarik empingnya dari Banten, tapi stempelnya empingnya emping sini, emping condet. Nah, kayak Singapura itu, Singapura terkenal dengan eksportir terbesar kopi. Ya emang dia punya abang mata kopi, nggak ada Singapura, nggak ada, cuma stempel doang ya. Ya Bang Suku ya, Bang Suku kawan tuh, hah? Kalau doang, kita udah terkenal nih, pink condet, udah
empingnya kita dari mana kita bikin di sini, jadi kita stempel dan pink condet. Kalau boleh, kenapa enggak gitu? Pokoknya salah kalau memang ada kemauan, ya di situ ada jalan lah. Amin. Saya rasa itu apa namanya, saya senang sekali di kreatif ini punya memperkasai hal-hal yang seperti ini ya. Bang Jahrudin juga terima kasih ini mau bikin acara pantun. Kita juga kemarin Pak Iwan sedikit saya sampaikan juga di Jogja itu ada namanya Festival Silat Malioboro, udah 7 tahun. Nah, kenapa nggak DKI yang ambil itu gitu? Karena di DKI malah sebenarnya paling banyak persilatan, perguruan silat itu paling banyak di DKI, di Jakarta gitu. Nah, itu kemarin kita bicarakan juga, Kementerian Parekraf juga mau bantu Pak Iwan, mudah-mudahan juga di Jakarta kita sudah bisa partisipasi gitu. Nanti kita akan lakukan itu bulan Oktober. Jadi Agustus, September, Oktober ya, terus ada acara. Saya rasa itu dari saya. Ini nanti saya minta Pak Dedi cetak ya. Kira-kira ada minat nggak nih? Kalau cetaknya sih 100.000 dari Bang Dedi. Nggak tahu nanti 100.000 ya. Kalau dari dicetak dinas mungkin jadi turun 90.000 kali, nggak tahu juga nanti. Anggota namar Pak Iwan. Ya, karena lengkap banget ya, Pak Ali, saya rasa gitu dari saya. Kalau ngomongin soal kuliner banyak banget soal macamnya, saya juga nggak hafal ya. Dari tadi disampaikan Pak Iwan aja ada 20 ya, 20 yang lain ya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Ali, Bang Untuk ya atas apa namanya kita di pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bisa nanti udah ada bukunya. Kita baru ngobrol, dia udah punya bukunya dari Bang Dedi Miswar. Insya Allah itu jadi acuan kita juga Bang Dedi. Kemarin juga waktu kita live di tempat, Polala sempat punya ide, bagaimana caranya di tempat bisa buat tempat kulineran. Jadi pusat kegiatan teman-teman yang punya kuliner paling tidak seminggu sekali atau sebulan sekali untuk memancing semangat kita. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang baru hadir. Alhamdulillah nanti di bulan Agustus akan ada lomba pantun yang diprakarsai oleh Bang Bim dan Bang Jahrudin, dibantu teman-teman juga di Condet. Karena rapatnya saya lihat di Condet Boro. Saya belum ikut rapat tapi dengerin aja. Insya Allah terikut sampai lomba pantun terjadi terlaksana dan kita bisa meramaikannya di apa namanya di Jatuh Babakan nanti. Condet juga mulai berriak. Bang Iwan mau bikin festival Condet tanggal 7, tapi saya nggak mau kalah, saya duluin. Karena saya dari dulu emang begitu Pak. Kita tolong start, kita duluin minggu sebelumnya. Tapi insya Allah kan kita bikin video dukungan bareng-bareng ya Untung ya. Saya coba kirakan itu kita ada amplopnya kan buat video dukungan festival Condet. Insya Allah semua kegiatan di Condet kita dukung, kita saling dukung dan Condet bergeliat lagi. Kita pengen Condet jadi benteng pertahanan terakhir budaya Betawi, mau kulinernya, mau budayanya, mau festivalnya. Insya Allah itu terjadi buat kita semua. Karena ini diskusi gratis dari dulu emang gelar teacher ala Betawi, sengaja kita pakai teacher. Terus walaupun bahasannya agak serius dengan action berikutnya setelah diskusi, tapi kita juga nggak mau terlalu serius ngobrol. Ntar ada pantun, ada musik. Ya, insya Allah sebelum kita mulai Pak Jahrudin, saya udah pesan pantun yang ada hubungan dengan kuliner. Saya udah dapat berapa biji. Nah, sekarang sebelum dimulai tapi saya persilakan untuk saya mau nyerahin ini dulu ya, boleh ya? siap. Pak Iwan ya? Siap. Biar Bang ini senang baca. Silakan. Senang Bang Dedi di suara.
Sini mau ikut. Main dari balik. Awas HP. Dokumentasi mundur lagi yuk. Yuk mundur lagi yuk biar dapat semuanya yuk. Mundur lagi deh semua. Mundur lagi. Mundur lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Lihat sini 3, 2, 1. Oke ya. Oke, dan sekarang berikutnya yang pertama. Bagaimana kita nggak jadi apa sih? Bagaimana ini buat ini Oke, seperti tadi kita utarakan, tapi silakan telepon dulu dari samping untuk biar orang lihat. Kita ketemu di jalan, nggak ada. Sebelum diskusi kita mulai, kita dengarkan beberapa sambutan dulu dengan pantunnya juga dari Babe kita, Babe Jarwin, yang kita kenal jadi Raja Pantun Betawi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya kurang semangat, jadi kurang sumringah buat orang Betawi. Makan nasi ulam anget-anget, masih hangat di jalan. Kalau jawab salam kita kudu semangat. Semangat adalah kunci keberhasilan. Tapi juga di samping itu, kerja di sawah badan berkeringat. Tua muda, yuk kita semangat kami bikin sehat dan panjang umur. Amin. Dan saya hormati setelah hadir para undangan, Pak Hedi, Pak Iwan, Pak Fim, juga Dr. Latif, Pak Untung, KPKP ya. Juga ada Bang Letin, alhamdulillah. Ada Bang Iwan juga ya. Tidak bisa terdapat saya sebutkan nama satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya. Ke Bekasi pergi kondangan, hari Minggu lewat Kalimalang. Terima kasih telah memenuhi undangan. Semoga nggak buru-buru pada pulang. Biasanya kadang-kadang maaf, sudah pejabat tuh begitu, datang buru-buru pulang buru-buru. Ada urusan lain, itu nggak ada urusan alam juga. Saya bertanya Bang Iwan, Bang Dul, pejabat sejalan, insya Allah di akhir-akhir, dan gitu ya. Ya pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita berkumpul di tempat ini, yaitu dalam acara diskusi dengan tema jajanan rakyat semakin sekarang. Ini dari disebut nih, ini dulu kan gitu ya. Ya tentunya harapan kita burung dara terbang berpencar, terbang rendah masuk ke hutan. Semoga acara ini berjalan lancar dan ada kelanjutan. Ini yang terpenting dulu kelanjutan. Biasanya ya kebanyakan itu kita bikin acara, kita bikin program, habis itu kelar. Jadi para pejabat asisi dan rencana kita itu nggak ada kelanjutan lagi. Nah, di sini ada yaitu masalah jajan rakyat. Emang saya juga cukup prihatin ya masalah kuliner, terutama kuliner Betawi. Ya, kenapa? Ada istilah ini kalau ada yang dulu orang Betawi bikin soto Betawi, dijual laku banyak peminatnya banyak penggemarnya. Tapi setelah orang tua meninggal kurang begitu lagi. Ada istilah beda tangan beda nasi. Itu bang ini ya. Sebenarnya bukan begitu, itu diantaranya. Tapi yang pasti pada saat itu anak nggak pernah pada saat bapak mak ini menjadi dagangan. Jadi beda orang dulu sama orang-orang sekarang. Kalau anak-anak perempuan dulu khususnya bang ini, ya kan jadi apa yang orang tua ini kerjain diikuti dulu. Tambah diajarin di pintar sendiri. Kenapa emang diikuti? Tapi kan beda dulu beda sekarang. Kalau orang perawan anak perempuan dulu pergi ke hulu naik perahu di tengah jalan perahunya rusak. Kalau orang perempuan dulu banyak rasa ingin tahu, makanya banyak pintar-pintar memasak.
Tapi sepeda anak sekarang, apa bedanya kalau anak sekarang rekreasi pergi ke pantai, habis makan minum es kelapa, generasi kita generasi santai, yang punya kan cuma HP. Makanya jangan aneh kalau aku orang dulu sih berkali masakan enak, sekarang kagak enak. Kenapa? Emang banyak, bukan dikurang-kurangin, tapi emang dia nggak tahu. Nunggu dulu kayak apa? Baik kurang literasi kurang, otomatis rumah juga kurang. Saya pikir berdasarkan Pak Iwan tadi, kita bikin rumah nasi uduk, kan begitu. Baik kan nasi uduk pucuk-pucuk banyak ada nasi uduk, cuma nasi berantakan. Terus nasi berantakan ini nggak sesuai kita dulu, ya kan? Pur ini ketiup angin, batangnya patah jatuh ke jalan. Kalau ini masakan kita orang senangi, masak kita jangan asal-asalan. Ini kita hidup di Jakarta, orang tuh masalah harga nomor 2 yang penting rasa. Jadi kadang-kadang dia bukan tidak mau asal-asalan kemauan ini, emang ilmu ini kagak ada. Nah itulah perlu kita angkat lagi. Makanya ibu-ibu ya, kalau kata saya ini emak saya itu yang seperti tadi ilmunya diturunin sama nenek saya, tanpa diajarin juga dia bisa. Makanya kita jangan pretend ibu-ibu ambil ilmu. Pohon ibu pohonnya tinggi, putih buahnya kudu hati-hati. Punya ilmu kita bagi-bagi, jangan satu ilmu cuma dibawa mati. Kan gitu, kebanyakan gitu. Ya, maaf nih, gaji udah soto cakap banget jodoh. Setelah meninggal, anaknya habis sekarang. Sate aji lagi, wah hebat banget. Wah saya baru kedengaran tuh hebat, enak gitu kan. Setelah lagi habis sekarang, habis waktunya. Bukan beda dengan beda rasa, tapi ilmunya mengenai itu diperhatikan sama anak-anak ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya acara seperti gini, ya kita harapin kita kembali lagi lah marwah masakan dulu kita saling berbagi. Kita nanti bikin lomba nasi uduk, nah kita masing-masing peserta bikin resep masing-masing. Jadi yang ibaratnya itu kita bagi-bagi ilmu kita kepada yang lain. Jadi kenapa yang mantap ternyata pakai ini ya nih, pakai biji pala yang ini ya, jadi wangi gini-gini. Ya, gua nggak pakai lah, jadi tambah ilmu kita. Jadi kita juga nih masalah masakan tapi kita jangan anti banget ada masakan Betawi. Kita juga perlu itu kita menghargai, gitu. Misalnya kita berbagi, yang kita nggak datang berbagi. Kalau yang lebih daripada kan gitu, kita lebih bergengsi supaya kita saling berbagi. Pokoknya khawatir kalau itu dari anak rakyat akan terus asalkan satu mancing ikan bawal, mancing ini kali makan di bawah lagi. Kalau ada yang jual, ada yang beli, maka Betawi akan tetap lestari. Jadi ada yang jual, ada yang beli. Kalau yang beli yang jual lagi nggak bisa, ada yang jual nggak habis boleh. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah nih, ibu-ibu yang ada di sini jumlah orang yang paling tinggi. Kenapa begitu? Buah jambu biji paling bergelantung, pohonnya tumbuh di dekat taman. Ibu-ibu yang ada di sini sangat beruntung karena dapat ilmu sertifikat dan juga jadi banyak teman. Sertifikat ini yang sia-siain. Ini modal awal kita untuk maju ke depan. Itu jangan nanti masalah berat tenang. Gitu. Ya Pak Iwan nih, masalah mau jadi pikir itu yang penting istiqomah dulu. Halal ya halal, waktu lebaran pakai celana gini baju PDJ. Rezeki yang halal masih banyak lebaran asal kita rajin dan mau bekerja. Oke, siap. Orang yang hidup kok kan begitu. Itu aja mungkin nih yang saya sampaikan udah bermanfaat. Yang penting kita terus semangat. Segala usaha kita jangan sampai kita ikut-ikutan. Petik kelapa pada bertindak, pohonnya tinggi, hati-hati jatuh. Segala apa-apa kita kurus semangat, ada rezeki kita ada di situ. Nah, cukup itu aja. Semoga ada manfaatnya. Tidaklah mencari ikan ke tengah laut memakai sampan. Kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan. Manusia lalu dari segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Peng, selamat datang. Nah, ini salah satu yang pernah bikin rancang
Relatif Betawi 2014. Acara selanjutnya Pak Untung sebagai ketua Relatif, saya persilahkan untuk jadi moderator. Mungkin Pak Edi 3 menit, Pola 3 menit, cukup ya. 3 menit ya. Untuk mancing kita. Nanti Bang Rahman juga 3 menit. Kemudian Pak Hafiz ya dari KPKP. Kami persilahkan Pak Untung diambil lagi. Ya, terima kasih Bang Ali. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bapak sekalian, bahwa seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Iwan, Bang Bim, dan Bang Haji Jarudin, bahwa memang masalah kondisi jajanan sebetulnya tinggal bagaimana caranya, ada yang bikin, ada yang jual, ada yang beli. Tapi masalah ini tentunya nggak luput dari kemungkinan-kemungkinan bahwa persaingannya juga tinggi. Maka dari itu saya kira ada juga nih yang mungkin bisa memberi gambaran terkait sama selayang pandang deh masalah jajanan Betawi yang atau jajanan rakyat yang pernah ada di Condet seperti apa sih dulu, sehingga kalau kita lihat sekarang ini miris, ternyata kalau kita lihat yang dulu ini Condet sangat-sangat membahagiakan dengan jajanan rakyatnya. Silakan Bang Edi mungkin bisa memberikan pemaparan sedikit. Oke, sebelum Bang Edi, saya nggak enak saya baru ucapin terima kasih karena di acara juga dibantu sama temannya Pak Iwan, Pak Zulfikar Dahlan, sampai kita bisa bikin acara ini. Kebetulan beliau izin nggak hadir, tapi kirim salam barusan. Jadi saya lupa kalau nggak saya sebut nggak salah. Karena itu mungkin ada yang mau kirim Pak Zulfikar, saya minta disampaikan salamnya, terima kasih banyak-banyaknya atas bantuan dan dukungan. Silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini acara Relatif yang memang sudah cukup lama vakum bisa tampil lagi. Memang acara Relatif itu diawali memang didorong oleh rasa keprihatinan terhadap berbagai hal yang berbau kebetawian. Terus sekarang ini Relatif menggelar acara diskusi tapi sifatnya lebih umum. Yang namanya jajaran rakyat itu enggak identik dengan etnik kita aja, tapi semua. Rasa keprihatinan ini mendorong kita berdiskusi bersama dengan kawan-kawan untuk melakukan sebuah tindakan. Apa nih? Maksudnya adalah untuk menghidupkan lagi. Nah, kita berharap di sini dari kawan-kawan yang tentunya yang hadir pada saat ini juga adalah rata-rata para penggiat pada produsen jajanan rakyat yang insya Allah akan disertifikasi halalnya atas bantuan Mas Panji. Ada beberapa hal yang sangat menarik, yaitu banyaknya jajanan-jajanan rakyat yang sudah keluar dari pakemnya, seperti kayak grakor, laksa. Terus aja laksa kurang laku di satu babat karena memang bumbunya udah bukan bumbu Betawi lagi betul. Gitu. Bahkan saya pernah sedikit protes sama tukang laksa di satu babat, sebenarnya laksa Betawi harus ada temu mangganya, nggak ada bumbu temu mangganya bukan laksa Betawi, dan rasanya juga beda. Ada satu sejenis rimpang-rimpanan rasanya temu mangga itu khas. Nah, kalau pemimpin orang Kemayoran nih, udah apa dari mulai Kemayoran sampai dekat Matraman itu rata-rata itu. Kalau nenek saya tuh nyai saya, kalau saya itu nenek bisa nyai saya tuh. Kalau ada hajatan pasti bilang, di jangan lupa makanan kita laksen. Itu begitu, itu udah pakem. Nggak ada laksa habis itu dinikmati. Saking begitu keras di negara masih. Nah, mudah-mudahan diskusi ini akan membangkitkan semangat kita. Bagaimana yang kata Bang Untung nih, kata ketua kita ini adalah saya berusaha menggali pemikiran Bang Untung nih, ketua kita beserta kawan-kawan. Mungkin yang dimaksud dengan panitia di sini adalah apa teman-teman Relatif di sini adalah jajanan yang semakin tidak jelas nih limbahnya. Akhirnya tidak semakin tidak jelas gitu. Yang namanya katanya Jakarta Condet ini sebagai basis pertahanan budaya Betawi yang terakhir, tapi tidak memiliki basis apapun ternyata. Karena di sini dirintis bahwa merangsang
kita untuk melakukan festival condet-nya, apa ada lagi nganten kemat dan sebagainya. Kami Garudi dengan panggungnya. Kita kaya tapi kita belum jadi basis. Tapi kenapa masih berjalan secara parsial? Masih masing-masing. Oleh karenanya saya berharap ada tanggapan juga dari kawan-kawan yang hadir, terutama dari tokoh-tokoh kita, dari entrepreneur, dari juga KPKP dan penggiat yang sudah pemilik daripada oleh-oleh condet dan kopi dan lain-lainnya. Jadi ini dulu nih ya, saya sedang memancing, barangkali nanti ke depannya selanjutnya kita masih bisa berdiskusi lagi lebih dalam lagi apa dan bagaimana sampai kita membuat sebuah FTI fokus grup diskusi lebih menjurus lagi. Kayaknya sebagai pembukaan saya tidak segitu dulu. Barangkali nanti akan dilanjutkan oleh Pengarah ya yang lebih mendalam lagi. Kemudian Pak Ali, ilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adis, Pak Di, dan Pak Adis acara dilakukan ini. Di sini saya mewakili para penggiat UMKM dan saya juga nggak bisa berbuat banyak ketika para penggiat itu sendiri stuck kuliner yang dia buat, khususnya untuk kuliner Betawi. Ketika ada salah satu penggiat kuliner Betawi bilang ke saya, lah kenapa sih kuliner Betawi itu nggak lo pilihin gitu, lo nggak kedepanin, lo lebih kedepanin kue yang lain. Saya juga bingung, kadang saya mau ngomong langsung, kadang-kadang kita bicara gitu kan sama orang yang nggak bisa menerima apa yang kita kritik. Nggak usah kita butuh lagi kalau penggiat kita sendiri yang nggak mau berinovasi. Salah satu contoh sabun ini, sabun aslinya sabun itu sabun mawur, tapi dengan adanya inovasi lagi dibuat dipres lagi, sebenarnya bisa lagi kita buat lebih cantik lagi. Seperti kata Pak Adil, kenapa lu di Garut udah banyak inovasinya, banyak karyanya. Nah, disinilah kita mungkin ada Pak Kadis, ya kan? Mungkin beliau bisa mendatangkan guru untuk kita. Bagaimana cara mengolah dodol itu biar awet? Bagaimana cara mengolah dodol itu bisa ada variasinya, yang pelangi-pelangi atau yang sage yang lagi model sekarang, gitu kan? Entah itu warnanya tetap ada itu dari suji, campur daun pandan, salah satu contoh seperti itu. Memang di sini para UMKM pada sepertinya memang harus banyak pelatihan. Mudah-mudahan Pak Kadis bisa mensupport itu untuk mendatangkan para pakar kuliner yang memang kita ini para UMKM sudah hebat-hebat ya untuk menu-menunya untuk Betawi khususnya ya Pak ya. Tapi memang karena dia kurang berani untuk berinovasi karena takut rasanya beda. Sebenarnya kalau dengan komposisinya yang pas itu nggak berubah rasa. Jadi butuh mentor nih para UMKM kita yang sendiri, butuh mentor gimana biar pede dengan hasilnya. Ini loh coba emping gua tadinya emping goreng doang, akhirnya sekarang ada emping manis Pak, ada emping pedas Pak. Contohnya seperti itu. Saya rasa cukup sekian buat para penggiat UMKM, jangan takut berinovasi, apalagi tadi Pak Kadis bilang kita mau dikasih penghargaan untuk di 12 ini tadi ya Pak ya, 12 atau 22 Pak? Ada 22 ya. Jadi tetap semangat, jangan takut berinovasi, berkreasi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja belum. Udah. Udah selesai. Jadi gini, apa langsung KPKP kan kita
Ya setidaknya biar juga Pak Kadis tahu bahwa Dok Ala ini tempo hari sempat terlibat di dalam kurasi makanan Betawi. Dalam konteks rasa beliau mungkin punya orang-orang yang atau produk-produk yang memang menggunakan, tapi betul seperti Dok Ala bilang bahwa kita seringkali kalah dalam packaging atau bentuk kemasan. Beberapa waktu lalu saya juga sempat ketemu sama salah satu tim kurator, ketua tim kurator di Jack Renner, yang kebetulan itu teman baik saya, sama-sama jadi wartawan dulu. Dia bilang pernah ada rengginang masuk di sana, gitu. Tapi tampilan rengginang kita tahu, Maiwa selalu benar. Makanya tantang, bisa nggak bikin rengginang bentuknya bintang? Nah ini kan sebetulnya inovasi. Artinya jelas bahwa di sini nanti ibu-ibu atau siapapun memang membutuhkan itu, gitu, membutuhkan inovasi. Dan ini wilayah kerjanya Jack Renner nantinya ini sama KPKP seperti apa. Nah, untuk selanjutnya barangkali dari siapa nih Pak Ali untuk ini? Kayaknya para penduluan dari KPKP. Mangga, silakan. Ajan. Oke, aja sebentar. Kita berjalan sebentar. Iya, batu-batu aku bakal sabar ya. Kalau itu mah ya merokok. Kalau RW juga tadi karena warga ada yang hajatan. Ketemu saya nih, saya udah mau jadi ketua Pak RW 4, RW 5, ya, RW 4 yang RW 4 saya malah ada tantangan membantu di RW 4 yang tadi saya karang-karungannya ada potensial di aspek pesantren itu ada ntar kita coba jadi kemudahannya itu kurang nyampe ya ini birokrasinya dari yang kemarin bahas Rahman dan ada kita ini rencanakan lanjutannya pada besok terus satu kalau setelah event seperti ini yang udah ada kelanjutannya nggak apa diskusi yang ada di sana Diskusi lagi. Diskusi seperti lagi bercopet. Forum berdiskusi kan. Nanti di etik kita ada yang namanya gerakan hanya membela beliau. Oke, untuk selanjutnya silakan bagian ini KPKP. Ajak dulu. KPKP dulu, enggak silakan dari KPKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja. Ibu-ibu, apakah semua di sini pada punya usaha, Bu? Coba salah satunya usaha apa, Bu? Soto Betawi. Ada lagi nggak yang lain?
Iya Pak. Ayo ngomong lah. Bugis. Bugis. Ya, ada lagi. Ya Bu. Ulang lagi Bu. Ada lagi. Serondeng sama serondeng. Serondeng. Kamu Yuli. Kamu Yuli apa nih? Ada merek nih Kak? Aisyah. Aisyah. Ya, kayak sebelumnya memperkenalkan diri dulu, nama saya Kurnia Rahman. Biasa di kantor nama saya Rahman panggilan. Tapi kalau di rumah saya biasanya dipanggil Aman. Jadi kalau saya Aman aja di rumah. Apa namanya? Berikut. Ya. Saya tugas di Nilai di Sudirman KP Jakarta Timur dan Saya bisa ditempatkan juga sih, di saya bantu. Kecamatan Keramat ya Jati. dong, harus. Nah, sebenarnya Biar tambah menyala. saya dan teman Ada saya telepon ini lagi, ya, Pak? adalah sama jackpreneur juga. Jadi di KP-KP itu ada jackpreneur sama. Saya Jadi bisa bantu jackpreneur itu membawahi ada 5 dinas. Biar tambah. UMKM sebagai koordinatornya. Kami dari KPKP, dinas sosial juga ada, dinas parekraf juga ada, dinas naker juga ada. Jadi semua itu disebutnya adalah jackpreneur. Tinggal nanti ibu atau bapak kemana arahnya, karena jackpreneur itu adalah satu KTP satu dinas, jadi tidak bisa satu KTP itu bisa untuk ke dinas yang lain. Makanya kalau bapak ibu sudah mendaftarkan NIK ataupun kakaknya ke dalam dinas tertentu, ketika ibu mau coba lagi ke dinas yang lain itu tidak bisa, gitu ya. Cuman memang karena kami di lapangan, artinya bisa juga ketika misalkan yang satu NIK-nya pakai dari istrinya, misalkan pasangannya ke dinas A, yang suaminya juga atau pasangan yang lain di dinas B, itu bisa. Jadi artinya satu NIK satu dinas. Ini berkaitannya dengan apa? Dengan pelatihan. Kami dari dinas KPKP itu, KPKP adalah Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Jadi yang berurusan mengenai pertanian, peternakan, perikanan itu adalah di dalam kami. Makanya ketika kemarin itu Idul Adha, kami dari dinas KPKP itu mengecek semua kesehatan hewan-hewan kurban yang ada di DKI Jakarta, khususnya kalau saya adalah di Kecamatan Keramat Jati. Jadi seluruh penampungan hewan kurban, alhamdulillah secara antemortem dan postmortem atau lahir dan fisiknya dalamnya itu sudah kita cek semua. Gitu. Itu di bidang kami. Nah, mengenai kuliner, memang kuliner jalan gitu kan ya. Nah, kalau contohnya ini, emping ini adalah salah satu dari binaan kami dari KPKP, dan waktu itu tercetus di waktu pelatih pertama ya, yang ketika itu meresmikan Kampung Emping. Dan memang waktu itu yang langsung action itu adalah Abang Sakur waktu itu. Dari Majapahit. Mana beliau? Dan cuma memang beliau ini dari nol, dari bikin pembuatan IUMK dulu namanya IUMK, sampai NIB itu alhamdulillah kita bikinkan, sampai dengan sertifikat halal kita bikinkan, sampai dengan PIRT kita bikinkan. Cuman memang apakah kurang bangga apa gimana beliau ini? Kenapa tidak dicantumkan di sininya gitu loh? Harusnya ketika misalkan kita sudah punya satu perizinan, itu tolong ditampilkan di sininya. Sudah, padahal sertifikat itu sangat bangga buat kita sebagai pelaku usaha, gitu. Jadi produk emping ini sudah sampai ke gubernur, udah kita bawa ke sana, dan alhamdulillah memang support ini, gitu. Jadi tolong ketika punya produk dan juga perizinannya sudah ada, tolong ditampilkan di brandingnya, di labelnya,
Jadi ini kan merupakan suatu kebanggaan juga buat kita, dan juga secara apa ya, konsumennya itu adalah merasa satu kenyamanan, ada bahwa di sini sudah terjamin secara halal gitu. Dan memang yang pasti adalah mengenai regenerasi, itu sih sebenarnya yang kalau kami perhatikan dari secara jajanan tradisional, itu adalah mengenai regenerasi. Jadi ada di kami ya, saya punya binaan bakso Wonogiri, itu sudah kita buatkan sertifikat halal, sudah kita buatkan BPOM secara gratis, sudah kita buatkan SNI-nya juga, barcode-nya di label, ketika masuk mall ditembak langsung keluar harga, itu kita buatkan. Tapi karena anaknya tidak mau meneruskan, akhirnya itu bakso sertifikat itu tidak berlaku karena anaknya tidak meneruskan, sedangkan beliau sudah sepuh gitu. Nah inilah perlunya regenerasi, penerusan pelatihan. Nah di kami ada pelatihan kuliner, itu seperti pembuatan ikan katsu. Memang kalau misalkan di kami itu ada produk-produk yang umum, artinya tidak khusus Betawi gitu. Tapi ini juga baik buat kita, buat pengembangan ilmu. Dan satu lagi tadi betul bahwa kita tidak perlu lagi pelit-pelit dalam memberikan ilmu resep. Karena ketika misalkan kita masuk ke BPOM, semua resep-resep itu harus tercantum. Tidak boleh ada yang namanya disembunyikan. Jadi BPOM itu akan melihat misalkan produk minuman bir peletok. Bir peletok itu komposisinya apa sih? Tidak boleh ada yang disembunyikan oleh BPOM. Nah, seperti bir peletok itu memang harusnya itu sudah ada perizinan secara BPOM seperti itu. Nah, itu untuk di kami di KPKP juga ada pelatihannya. Setelah itu misalkan ada packagingnya juga, ada pelatihannya, dan setelah itu biasanya kami akan memberikan satu oleh-oleh trigger ya tadi kata Pak Iwan adalah suatu stimulus, akan kami berikan peralatan seperti itu yang untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi itu aja dulu sementara. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu ditambahkan, silakan. Oh, yang satu lagi bahwa di kami di KPKP adalah boleh Bapak Ibu yang mempunyai kolam ikan itu silakan bersurat kepada kami untuk akan kami berikan benih ikan nila dan ikan lele secara gratis. Maksimal adalah 5.000 ekor. Silakan maksimal 5.000 ekor. Jadi silakan apabila ada yang mempunyai kolam ikan, boleh terpal atau apapun boleh, silakan nanti bersurat ke kami. Gabus belum ada mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau nanya dari abang kok ibu-ibu ke KPKP, silakan Bang Iwan. Terima kasih Bang MC. Nama saya Bang Iwan. Saya mau nanya KPKP, kalau bir peletok ini kan kita nggak lolos, kata pengrajin kita ini nggak lolos Dinkes. Kriterianya apa aja sih? Kan di situ kan di bir peletok itu nggak ada pengawet, bener kan? Nggak ada pengawet, murni. Itu kan paling 5 hari udah nggak enak. Nah, terus ini saya nanya, itu kalau kita ngirim ke hotel-hotel kemana, batas waktunya Dinkesnya apa? Kan harus ada izinnya. Nah itu caranya seperti apa? Terus KPKP, kan yang ada di sini kan Kebun Sarak Condet KPKP itu.
bagi dong kontribusinya buat kita. Mau bikin kegiatan acara kayak giran panen duku kita kagak dapet, sampai lagi salah dan jangan 2 meteran lagi nih. Terus yang kedua nih buat abang-abang semua yang ada di Condet, prinsip dulu yang harus kita pakai. Tujuan kita apa nih khusus Condet ya? Condet kata Bang Ali tadi benteng perlawanan Betawi, tangan Betawi. Tadi Bang Edi bilang masing-masing komunitas pada bikin acara masing-masing. Nah, kekompakan kita dulu nih, jangan sampai Pak Kadis DKI melihat orang Betawi Condet nggak kompak. Tadi kayak Bang Nurani bilang, udah pada golden mewah, ini dulu yang bikin acara. Nah, Condet jangan begini. Nah, saya pengennya nih Condet kompak. Bareng. Bikin jadwal 10 setahun nih acara siapa aja kita dukung. Jadi mau nggak nyumbang sama acara nggak ada logo kita di bannernya dan kompak kita. Makanya yuk sama-sama prinsip dulu Bang, jangan sampai di Condet menjadi kawasan bisnis. Kita nggak punya tempat buat masarin apa namanya pusat oleh-oleh, kagak ada. Kita berkutat urusan masalah makanan Betawi, tapi di Jakarta pusat oleh-oleh kagak ada. Yang ada pusat oleh-oleh Bandung, Jogja, ada di Jakarta. Nah tugasnya Pak Kadis nih, gimana cari tempat atau bikin diunjuk dari gubernur setiap kelurahan ada pes tempat buat makanan Betawi. Udah, Maman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dia aja. Bercanda bro. Jadi begitu. Saya sih pengennya memang semua kegiatan ada apa? Kita kompak tetap saling dukung. Logo Bang Iwan nggak ada, tapi dari dia ngirimin aku banyak. Dan belakangan pengen nggak apa-apa. Gitu. Jadi bersyukur banyak kegiatan, banyak komunitas, banyak sanggar, banyak perguruan. Bersyukur saya banyak kegiatan di Condet. Banyak yang protes kenapa sih ini bikin. Kenapa nggak biar itu? Gak usah dijadiin satu, ya. Tetap kita kompak, tapi memang acaranya masing-masing nggak apa-apa. Kita saling dukung. Jangan dijadiin satu festival aja, nggak bisa. Kalau kita maulid di Condet nggak bisa, maulid digabung aja jadi sekali aja. Ngamuk. Di Condet semuanya maulid, Majlis Ta'lim maulid, Ustadz maulid, Ustadzah maulid, musola masjid semua maulid. Nah, kita punya sanggar semua bikin kegiatan nggak apa-apa. Yang penting kita tetap kompak, tetap solid. Saya dari situ bagaimana ya? Ya dari KPKP. Ada baiknya. Silakan Mas. Terima kasih Pak Iwan. Mengenai perizinan Birpletok, memang itu tidak bisa untuk digas. Kalau Birpletok itu adalah di ranahnya BPOM. Jadi kalau misalkan digas itu yang kering, misalkan kayak emping atau keripik yang kering. Tapi kalau misalkan yang berbentuk cair, yang dia secara masa simpannya ini, misalkan kita diamkan di sini sampai dengan 2-3 hari dia akan berubah. Nah itu maksudnya ke area BPOM, area makanan dalam, artinya dia harus secara perizinannya dalam lagi, seperti itu. Dan ketika di BPOM itu banyak sangat sekali persyaratannya. Yang agak umum adalah terpisahnya antara dapur produksi dengan dapur rumah tangga. Itu BPOM. Dan peralatannya yang untuk membuat Birpletok tersebut itu adalah tidak boleh yang dari unsur-unsur kayu. Dia harus unsur stainless. Oh ini lebih sulit. Ya, sangat sulit. Makanya ketika kita sudah punya BPOM, itu sangat harus kita manfaatkan BPOM itu. BPOM itu berlaku 5 tahun. Dan airnya ketika misalkan kita untuk buat Birpletok itu harus dicek dulu lab.
Bahkan itu pakai air aqua, air mineral pun atau air PDAM pun itu harus dicek lagi airnya di lab gitu. Jadi benar-benar tingkat apa ya, tingkat kenyamanan untuk BPOM itu sangat tinggi. Dan nanti ada lagi tuh kalau expired dia harus buangnya kemana limbahnya, sisa apa namanya bekas itunya, serbuknya itu kemana, itu juga memang harus dipercatat kalau untuk berpotong gitu Pak. Terus kalau mengenai untuk kebun di Kayu Manis itu memang kalau di tingkat kami di kecamatan itu memang bukan ranah kami, dan itu memang di UPT di KPKP Pak. Jadi kami juga tidak bisa untuk menjawab itu Pak. Ya dilaporin aja nih kita Royconet. Memang ini orang sekitarnya nggak tahu DKI bebasin tanah itu. Ya. Orang tahunya salah kagak ada, dukung nggak ada, padahal banyak banget. Panen lagi panen gede-gede payung dapat Pak. Nggak dapat ya? Kecamatan juga nggak dapat Pak. Iya, ya gitu ya Pak, diusulin biar komunitas kita bisa ngadain acara di situ. Bahasanya katanya di kebun kalau mungkin itu buat kecamatan, buat anu gitu. Ya. Saya kan lumayan Beda ini beda. jelas. Oke. Ada lagi ibu-ibu apa? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampung lagi Bang. Mau nanya tadi soal NIB. Saya kan pernah bikin ya NIB waktu itu pada saat COVID. Pada saat saya upload nggak bisa gitu loh, karena bikinnya secara online. Nah kalau misalnya kita coba lagi bisa nggak gitu NIB itu? Kalau dicek sih saya udah ada pendaftaran. Tapi pas saya upload nggak bisa karena mungkin emailnya berubah gitu. Yang kedua, tadi untuk sertifikasi halal, kan pertanyaannya itu kalau misalnya kita mau buat sertifikasi halal itu ada tahapan-tahapannya ya, mungkin kayak produknya gitu kan, dan ada dorongan-dorongan dari teman-teman juga nih. Katanya kalau misalnya bikin itu harus jelas, terus juga di videoin gitu ya. Ini sih cuma satu aja ya. Kalau bisa jangan dibetin gitu, maksudnya bisa dipermudah lah gitu kan, karena teman-teman juga kan mungkin produk-produknya kan macam-macam ya. Takutnya ada yang ngomongin di sehat juga. Kayak saya kan kebetulan kan saya buka usaha bagor ya, bawang goreng pokoknya dan pernah ikut juga di TKM, tenaga kerja mandiri ini pemula. Kalau bisa ya maksudnya di kecamatan juga kita bikin acara, terus juga untuk mengurangi kampung tengah kalau dilibatin juga tuh karena banyak teman-teman juga kawan-kawan bisa bikin kue nih kayak buat saya tape uli, terus ada yang talam udang gitu, jadi sempat ada wacana nih kalau apa sih mungkin ada yang sponsorin itu punya wadah, terus teman-teman tuh yang punya usaha kue Betawi bisa naruh di situ loh gitu loh, jadi punya penghasilan lebih gitu kan. Ya ibu-ibu juga tahu sendiri, ibu-ibu kerjanya apa sih Bang? Maksudnya jadi kalau misalnya itu ada tambahan juga punya usaha sendiri gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tadi satu lagi apa? Silakan ya. Ini dulu Bang, habis itu Bang Subuh. Udah nyontek Mas. Ada berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu nama saya Taufik, biasa dipanggil Bang Pet. Ya kalau saya dengerin dari tadi itu memang konsepnya lumayan bagus. Ya tadi dari berinovasi dan rencana bagaimana untuk mempromosikan barang-barang produk kita. Kita bicara secara global bukan dari Korea saja, karena di luar sana banyak teman-teman saudara kita yang memang memproduksi makanan Betawi. Yang saya ingin pertanyakan juga, planning kita jangka pendek dan jangka panjang.
karena kita perlu juga manajemen baik manajemen pemasaran maupun manajemen dari administrasi. Karena kalau kita lihat kita masih buah-buah lah, bisa dibilang begitu. Jadi saya berharap dari mungkin Taiwan, mungkin juga Haji Win bisa mencarikan solusi. Jangan namanya juga tipuan udah gede gitu. Kalau misalnya satu tempat 15.000, yang beli berapa orang? Ini juga demi untuk dari UMKM ini berproduksi. Jadi tiap kali bikin yang beli siapa? Kan gitu. Jadi paling tidak ada manajemen yang bisa mengakomodasi semua apa yang dibutuhkan dari teman-teman mereka. Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa yang mau bilang soal tadi apa? NIB tetap ditambahin Bang Panji juga soal sertifikasi halal. Silakan. Baik. Mengenai NIB, saya tanya dulu tuh, waktu ibu buat NIB di COVID itu, ibu ada username sama passwordnya nggak? Ibu masih hafal sampai sekarang? Itu harusnya kuncinya adalah ibu dapat yang namanya username dan password. Ketika misalkan ibu dapat username dan password itu bisa dirubah. Kalau misalkan ibu lupa gitu ya, sebenarnya sih bisa ada di situ apa namanya ya, untuk yang lupa password. Cuma memang agak sedikit kita beras pikiran dan sebagainya gitu ya. Karena memang itu agak sulit. Tapi kalau misalkan ibu hafal itu insya Allah bisa. Bahkan sekarang itu bisa menambahkan. Misalkan ibu punya usaha kuliner misalkan nih, di NIB, di OSS itu bisa ditambahkan misalkan ibu punya usaha servis AC misalkan. Nah, ibu nggak perlu lagi yang namanya bikin NIB, tapi ibu perlu hanya perlu menambahkan di bawah kuliner. Gitu. Jadi misalkan kuliner itu KBRI-nya sekian sekian kodenya. Ibu ketika ibu punya username sama password itu bisa masuk ke akunnya. Setelah itu ditambahkan di situ usaha ibu. Misalkan jadi jasa AC atau servis apa itu bisa. Jadi nggak perlu lagi bikin NIB. Nah itu soal NIB. Nah kalau mengenai sertifikat halal nanti dijelaskan sama rekan kami. Oke, tadi udah bisa kita tangkap terkait rencana ke depan mau kayak gimana kita. Nanti kita bikin lagi grup WA, kita bikin action lagi berikutnya setelah diskusi. Bang Panji tambahin tentang sertifikasi. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan tadi, sebenarnya yang susah itu cari pendampingnya, pendamping halal. Jadi mungkin para pelaku usaha itu tidak memiliki pendamping halal. Nah, alhamdulillah di acara ini bagi para bapak ibu yang ingin membuat sertifikat halal, saya membuka booth di depan, ada formulirnya, ada nomor telepon kami, jadi nanti kami bagikan dan bisa menghubungi nomor itu. Nanti kami hadir ke tempat bapak ibu untuk melakukan pendampingan. Tidak akan dipersulit, tapi apabila nanti ada memenuhi hal-hal kriteria yang tidak bisa di sertifikat halal, ya wajib kami sampaikan begitu. Kalau memang benar-benar tidak bisa disertifikasi halal. Dan pembuatan sertifikat halal itu murni gratis ya Pak ya, murni gratis, programnya program sehati dan terbatas Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang berada di sini ya, saya rasa memiliki kesempatan emas. Sertifikat halal itu gratis dan terbatas. Awalnya deadline-nya itu Oktober tahun 2024, cuman dimundurin lagi oleh pemerintah menjadi tahun 2026. Namun kuota itu kadang ada, kadang tidak, kadang habis. Nah, karena itu saya memberikan kesempatan untuk para abang-abang bapak ibu di sini dari Jakarta manapun, seluruh di Jakarta yang ada di sini itu bisa membuat sertifikat halal. Karena kebetulan bulan Juli ini dibuka, Juli Agustus dibuka sekitar 200.000 kuota halal. Jadi bagi bapak ibu yang ingin membuat sertifikat halal bisa ke depan, ada Kak Dwi, ada saya juga di situ yang akan membagikan formulirnya.
gratis. Bagi bapak ibu semua yang tadi udah saya infokan untuk bawa produknya ya, seperti sabun, terus kolang-kaling dari anak bapak pikir, itu bisa hari ini kita foto dan kita ajukan ke Komite Fatwa. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung menanggapi ini yang tadi Bang Taufik pertanyakan terkait bisa ini mau kemana sih pedagang-pedagang ini, misalnya nanti penjualannya apa segala macam rusak, apakah bisa termudah? Ini memang tugas dinas dan tugas kita semua sebetulnya, Bang. Artinya di sini kita sudah menyiapkan ada satu banner di sebelah kiri saya dan di depan kita. Hari ini kita juga akan mendeklarasikan gerakan Ayo Bela dan Ayo Beli. Tujuannya adalah dari gerakan Ayo Bela dan Ayo Beli ini nanti ketika kita sudah tanda tangan bersama, ke depan mau nggak nih dinas KPK, PJKN dan sebagainya memberi ruang kepada kita untuk melanjutkan langkah ini. Gitu. Baik, artinya minimal 2 minggu setelah ini ada forum group discussion. Ini mau kemana kita nih? Mau ngapain kita? Kalau memang kita mau majukan, ayo bareng-bareng kita majukan seperti apa gitu. Nah, saya harap nanti siapapun yang ada di sini, khususnya Pak Iwan, Bang Yim, dan yang lain termasuk Bang Iwan, Makronem di sana, mau ikut bersama-sama kita tanda tangani terkait gerakan Ayo Bela dan Ayo Beli. Insya Allah kalau kita bismillah bareng-bareng, saya rasa khusus apapun nanti akan terurai satu demi satu, insya Allah. Ya, silakan Bang Ali selanjutnya. Oke. Kalau lama diskusi lo bosannya. Kopi udah ada di depan, kue ada, ini ada bubur AC gitu ya. Saya udah pernah nyoba yang bubur AC orang Betawi juga, tapi ini rada Betawi tengah. Originalnya nggak ada bubur AC. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin masih ada yang mau ditanyain, tapi waktu juga udah mepet, takut kuenya nggak dicobain. Mungkin kita selesai pada hari ini, tapi bukan selesai sampai di sini. Setelah ini kita bikin kegiatan yang terkait dengan yang kita diskusi hari ini. Yang mau sertifikasi halal kita lanjutin. Kita buka nanti kesekretariatan khusus buat nanganin itu. Kemudian yang mau datang lagi, bagaimana caranya kita cari solusinya. Dulu, mohon maaf, dulu ada pengalaman sama Pak Camat kita yang lama, Pak Eka. Itu semua Indomaret, Alfamart kita suratin. Di depannya kita minta satu space. Jadi daripada dia kontrakin semua lahan parkir, taruh kuliner Betawi di depan Indomaret atau Alfamart yang ada di Kramat Jati. Dan itu udah mulai terlaksana, cuma ya memang ada yang bosan dagang. Mungkin sebulan nggak laku dia berhenti, akhirnya dia tinggal, yang lain dengan parkir. Ini coba nanti mungkin kalau kita belum punya tempat khusus untuk teman-teman yang punya dagangan, ya kita pakai cara itu dulu. Kalau nanti ketemu ini bisa seminggu sekali atau sebulan sekali kita pakai untuk berkegiatan kuliner, itu kita gunakan. Intinya itu Ibu Bapak, ini pertanyaan apapun nanti bisa kita lanjutkan. Setelah ini nomor HP-nya kita kumpulkan, kita komunikasi di luar diskusi kita ini. Tapi sebelumnya nanti saya izin Pak Iwan, teman-teman KPKP dan yang lainnya ikut mendukung kegiatan kita. Ayo Bela, Ayo Beli. Setelah ini jadi tagline kita untuk gerakan ngangkat jajanan dan kuliner yang ada di kota kita. Saya rasa itu, Bang, ini semua namanya jangan lama-lama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya hanya memberikan satu contoh. Jangan takut-takut, jangan segan-segan menambah ilmu pengetahuan. Saya salah satu anak binaannya Pak Rahmat dari Satpol KPKP di Kecamatan Kramat Jati. Ya, produk-produk saya terutama dalam produk-produk herbal. Boleh dibilang 100% produk saya adalah produk-produk herbal. Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan secara gratis. Secara gratis yang pertama adalah dibuatkan NIB.
Ya teman-teman ya. Terus lagi dibuatkan juga izin tinggas, dan juga sedang dibuatkan juga 8 produk label halal. Sudah terbit 3 produk saya yang mendapatkan PIRT, dan sedang juga dibantu tentang masalah proses pendaftaran ke hak ciptanya. Insya Allah 2-3 bulan depan akan jadi. Nah, saya ikut pendidikan di dinas KPKP 3 DKI. Alhamdulillah setelah saya pendidikan itu dapat bantuan Pak, yaitu berupa peralatan dan juga ada sertifikatnya. Nah itu menambah wawasan kita, baik itu kuliner dan apa. Dan orang-orang yang ikut pendidikan itu bukan hanya cuma saya sendiri yang ternyata dari herbal. Yang lainnya adalah makanan semua, minuman, makanan-makanan, baik itu yang bersifat tradisional maupun yang bersifat secara nasional. Oleh karenanya buat bapak ibu-ibu semua para penggiat di sini, mari kita bantukan ekonomi kita, jadilah pelaku ekonomi, bukan jadi pekerja ekonomi, tapi kita jadi pelaku. Nah inilah, jadi berjiwa entrepreneurship yang mampu membaca peluang-peluang bisnis demi mengangkat harkat dan martabat kita secara sosial ekonomi. Demikian aja, barangkali sedikit sebagai penyemangat aja buat bapak-bapak semuanya. Cerita hambatan pasti ada, bohong kalau hambatan. Ilahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara kita karena tadi diubah nggak pakai doa, ditutup pakai doa. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengikuti acara berarti kita akan ketahui dari awal hingga akhir, dan kita akan dukung acara ini dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa tabi'ina wa mukhtina wa maulana Muhammad wa sallallahu wa ta'ala wa risalatin ashabi sayyidina rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa qawlan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma inna 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar al-'afwa inda al-hisab. Allahumma ja'alna wa jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la ta'ala fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa qadaita wa la hamdan illa nafasta wa la dhanban illa qadaita wa la hamdan illa syafaita syafa'atan wa dhulmi wa wa la fakiran illa adnaita wa la jahilan illa ananta wa la hajatan illa ujibta wa kathiran illa qadaita wa yasartaha wa yasirana umurana wa syarr sudurana wa yudhurana wa qid ajsalana wa ta'al a'malana fi ibadatika wa fi ta'atika wa fi sabilika wa fi salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahlina muslimin wa ihya bisalihin wa fawzana wa mafruhin wa rabbana rabbana wa mu'minina wa hamna wa mu'minina wa rabbana subhana wa rabbana laka sabaqna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzaban al-aziz al-jabbar 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 rabbul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Siapa itu?
Bang, penandatanganan bang, parahin. Ya, ya. Spidol di atas dan di atas. Silakan, ayo ini. Ayo ayo ini. Apaan ini baru? Oke ini lalu saya bertanya maju tangan. Bang Niki paling lama dari Jakarta. Oh Bang untuk Pak Ketuanya nih, Ketua Gelatik ala Betawi. Lanjutnya jauh-jauh nih.
selanjutnya siapa? Bang Edi. Bang Bek. Nah, pilih dah yang mana yang masih kosong. Dah. Ayo yang mau tanda tangan lagi nih. Bang Firman, Pak RW. Pak RW, tanda tangan Pak RW. Bang Raja Pantun. Boleh di mana aja boleh, yang paling atas juga boleh. Makasih ya. Ya. Pak Iwan udah. Udah. Sendiri aja udah. Ayo dong. Boleh, ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan diskusi. Ayo abangku, silakan. Selamat bermakna di Bapak Ibu di siang hari ini dengan teman-teman Sabra dan juga teman-teman lain. Kami semua menyantap dan menikmati santapan makan siang yang sudah disajikan. Oke, teman-teman. Waduh, main bule, mantap, thank you. Ayo silakan.